Halo, tes. Loh. Nih, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sangge. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sangge dan Bapak Ibu Guru yang di luar SD 2 Sangge. SD sebelah. Oke. Mohon izin untuk hari ini saya akan mendiseminasikan apa yang saya sudah dapatkan dari program Guru Penggerak. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan sholawat serta salam marilah kita tetap haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam diskusi atau diseminasi saya untuk bisa menyelesaikan tugas dari program Guru Penggerak Aksi Nyata 1.4. Jadi dalam aksi 1.4 saya diminta dari fasilitator, dari pengajar praktik untuk bisa mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program Guru Penggerak, utamanya pada modul 1.1 sampai 1.4 ini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mengikuti Guru Penggerak mendapatkan beberapa materi atau pembelajaran yang sangat luar biasa, yang banyak guna untuk meningkatkan kompetensi saya, khususnya meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Sangge. Jadi Bapak Ibu semuanya, di modul 1.1 saya mendapatkan materi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Untuk modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak yang sudah kita laksanakan atau saya diseminasikan, kita diskusikan bersama pada Pak pengajar praktik waktu pendampingan 2 kala itu. Untuk yang 1.4 yaitu mengenai ini aksi nyata, budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian setelah saya mendapatkan atau menghadiri lokakarya yang kedua, saya juga diberikan wawasan, bimbingan untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas, segitiga restitusi dan bisa mendiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi mohon izin untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya sampaikan, saya terima dari pendidikan program Guru Penggerak yang tentunya masih panjang perjalanannya karena ada 3 modul, baru 1 modul yang saya laksanakan. Untuk itu saya tampilkan PowerPoint mengenai diseminasi pada hari ini. Kok bisa ya Pak?
Tes dulu. Duh, hilang. Ya, apakah sudah bisa tampil Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah, nggih. Ya, jadi pada hari ini izinkanlah saya CKP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali untuk bisa memberikan diseminasi atau pengibasan budaya positif modul 1.4 di program guru penggerak. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, dalam materi guru penggerak modul 1 yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Kemudian untuk aksi nyata yang keempat ini adalah budaya positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan alhamdulillahnya di SD kita mengenai budaya positif sudah melaksanakannya. Ya. Seperti yang pertama 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi dari Bapak Ibu guru semuanya juga sudah melaksanakan itu. Kemudian juga peserta didik utamanya juga sudah melaksanakan itu. Jadi ketika Bapak Ibu guru datang juga menghampiri, salim, kemudian di kelas jika peserta didik sudah ada di kelas juga menerapkan 5S tersebut. Saling menyapa, saling senyum, kemudian juga bersalaman. Ya. Kemudian disiplin, tepat waktu juga sudah dilaksanakan di SD Negeri 2 Sangge, bahwa murid di sini berangkatnya itu biasanya hadir di sekolah itu 6:30. Untuk Bapak Ibu gurunya ada yang 6:30, kemudian kebanyakan ada yang 7:45 sudah hadir. Jadi Bapak Ibu guru sudah menjalankan kedisiplinan waktu yang sangat bagus sekali. Kemudian ada perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam perubahan paradigma di sekolahan, itu membangun budaya yang positif. Sekolah menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan di sekolah kita juga sudah menjadi sekolah ramah anak. Jadi anak atau orang tua tidak khawatir untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri 2 Sangge, karena di SD Negeri 2 Sangge kita ini sudah menyediakan lingkungan yang positif, aman bagi anak, nyaman untuk belajar di sekolahan. Kemudian mengharapkan untuk peserta didik itu mampu berpikir kritis, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Dalam arti kita membebaskan peserta didik dalam berpendapat atau bertindak sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati bersama. Kemudian untuk kontrol guru itu sangat penting. Dalam arti di sekolahan yang menjadi peran utama adalah
guru dalam mengontrol murid belajar, dalam mengontrol murid di sekolahan, menjalankan segala sesuatunya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini ada kasus saya bacakan, nanti Bapak Ibu bisa menyimak dan bisa menjawab nomor 1, 2, dan 3. Contoh yang ada yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Dimisalkan Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B yaitu rekan Anda adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Cobalah lakukan kegiatan. Cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan didiskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Untuk 3 soal tersebut, coba Bapak Ibu semuanya pahami. Nanti bisa diutarakan pendapatnya, kita diskusikan bersama-sama. Ya, monggo. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, tangannya mengepal. Dimisalkan Pak Nardi mengepalkan tangan, kemudian Pak Is berusaha membuka kepalan tangan Pak Nardi. Itu bagaimana caranya? Merayu. Coba Pak Is sama Pak Nardi bisa merayu. Pak Nardi tadi yang apa? Mengepalkan tangan, ya. Pak Is yang merayu Pak Nardi untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut. Silakan Pak Is. Aku nggak ada merayu, Pak. Dicoba. Biasanya merayu. Bisa. Ya. Ini yang ngepal Mas S atau saya? Yang ngepal Pak S, yang merayu Pak Nardi. Ya. Karena yang ada di kepalan itu kira-kira apa Mas? Sesuatu yang berharga. Ya. Begini Mas S, ya. Karena saya belum tahu persis apa yang Anda kepalkan. Dan saya mungkin yang Anda kepal itu sesuatu yang berharga bagi penjenengan. Saya berharap saya bisa melihat kepalan yang ada di tangan Anda. Kira-kira ada satu syarat atau ada beberapa syarat enggak? Yo, gimana Pak Is? Kira-kira. Karena ini sesuatu yang sangat berharga, Pak. Jadi tidak diperbolehkan untuk menunjukkan. Mungkin ada syarat sehingga saya bisa mengerti sesuatu yang ada dalam kepalan itu ataupun itu dalam kepalan itu.
Ya salah satu syaratnya boleh diberitahukan pada orang lain, ini sangat rahasia. Oh begitu. Ya, jadi sesuatu itu memang sangat rahasia dan perlu dirahasiakan, sehingga saya bisa membuka, namun dengan catatan saya harus bisa merahasiakan yang ada dalam kepala tersebut ataupun isi dalam kepala tersebut. Oke, begitu kira-kira Pak Indra dari diskusi yang saya dengan Pak Eswati, kira-kira ada yang kurang pas atau bagaimana, mohon untuk diluruskan Pak Indra. Iya, sangat luar biasa Pak Nardi dan Pak Es. Kita beri apresiasi, tepuk tangan bersama-sama. Iya. Iya, jadi Pak Nardi sudah menggoda atau membujuk Pak Es untuk bisa membuka tangannya. Tadi Pak Es membuka tangannya tidak, Pak? Belum, ya. Jadi Karena belum percaya sama Pak Nardi. betul, karena rahasianya Pak Es tidak boleh diketahui oleh Pak Nardi. Ya. Oh gitu. Luar biasa untuk Pak Es karena tetap mempertahankan pendiriannya untuk mengepalkan tangannya. Kemudian itu sudah menjawab nomor 1 dan 2. Untuk yang nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu semuanya? Yang Ya memegang tentunya kendali? tadi yang mengepalkan tangan. Oh iya. Ya kalau mungkin boleh menyebut nama, yang mengepalkan tangan adalah Pak Eswati, kemudian saya nanti yang membujuk untuk membuka kepalan tangan atau isi yang ada dalam kepalan tangan tersebut. Namun tentunya karena itu rahasia, sehingga Mas Es akan memegang teguh kerahasiaan dirinya sendiri dan tidak akan diberikan kepada orang lain. Begitu Mas Es. Iya, luar biasa. Jadi kegiatannya sesungguhnya yang memegang kendali adalah atau memegang kontrol adalah yang menutup kepalan tangan, yaitu Pak E. Jadi kita beri apresiasi tepuk tangan untuk Pak Nardi karena jawabannya tepat sekali ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah memahami mengenai disiplin positif atau dalam menjawab kasus yang sudah saya berikan ini. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya sudah cocok menjadi guru penggerak. Iya, bersama dengan saya ke depan. Iya, luar biasa. Iya, nanti Pak Es di kesempatan berikutnya ya Pak Es ya. Insya Allah, Pak. Iya, lanjut Bapak Ibu semuanya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau ini untuk menurut Ki Hajar Dewantara, Pak Nardi, Bu Kepala, Butum, Pak Es ini sudah paham betul mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena dulu waktu saya SD tahun 2006, Pak Es dan Pak Nardi Butum sudah menjadi seorang guru. Jadi sudah paham betul mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing madya mangun karsa, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa, kecuali handaya. Sudah paham betul karena dulu sudah menjadi guru dari tahun 1991 nggih Pak Nardi. Iya. Saya belum lahir, Pak Nardi sudah menjadi seorang guru. Bu Kepala juga, Butum juga. Pak Es menjadi guru tahun 2004. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, pada peserta didik kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya juga baru mengetahui bahwa menjadi guru itu hanya bisa menuntun dari kodrat-kodrat anak tersebut. Jadi anak itu sudah menurut saya tidak diibaratkan kertas kosong dan kita membuat coretan-coretan di kertas itu, yang kertas itu diibaratkan anak, akan tetapi menurut saya itu kalau anak diibaratkan kertas itu sudah
ada tulisannya tapi belum terlalu belum sempurna atau belum terlihat. Maka dari itu tugas guru hanya bisa menuntun dan menebalkan goresan-goresan yang ada pada kertas tersebut. Ya, karena anak itu mempunyai takdir, nasib sendiri-sendiri, kepintaran juga sendiri-sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan menebalkan minat bakat dari peserta didik tersebut, karena peserta didik mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Kembali ke kodrat anak tersebut yang kita sangkutkan, kita tautkan kepada kodrat alam dan kodrat zaman untuk kita berikan pendidikan kepada anak-anak atau peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita sendiri yang menjadi pemegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi guru di dalam sekolah itu adalah pemegang kontrol yang utama. Karena sebagai guru kita harus menuntun, menebalkan karakter anak, menumbuhkan karakter baik anak. Itu adalah tugas dari kita semua, dari guru. Jadi kita yang memegang kontrol utama dalam pendidikan, khususnya di sekolahan kita ini. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu terdapat 4 Bapak Ibu semuanya. Ilusi guru mengontrol murid sudah kita laksanakan setiap hari. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ini juga kita sering lakukan pada anak apabila ada anak yang menakali atau bercanda yang terlalu berlebihan kepada temannya. Kita membuat ilusi kontrol kritik dalam membuat anak yang menjadi pelaku itu merasa bersalah akan perbuatannya pada temannya tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagai guru kita menghindari memaksa kepada anak mengenai sesuatu hal, kecuali memaksa anak untuk berbuat baik, selalu mentaati peraturan dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Ada terkecualinya gitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dalam perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada beberapa stimulus dan teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun itu mungkin di mata kita kok perilakunya buruk atau suatu kesalahan, mungkin dari pelaku atau orang tersebut itu mempunyai tujuan tertentu. Jadi kita sebagai guru mengubah hal negatif itu menjadi hal yang positif. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain itu adalah diibaratkan Ya mungkin motivasi bisa, tetapi tetapi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang kelima, 6, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, modal berpikirnya itu menang dan menang. Jadi mengubah hal yang negatif ke hal yang positif dalam menanamkan dalam diri kita sendiri dan dalam anak.
kepada anak didik kita semuanya. Kemudian apa makna disiplin? Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mengetahui makna disiplin, akan tetapi di sini saya akan mengulas sedikit apa yang sudah saya dapatkan dalam program Guru Penggerak Angkatan 9 yang sudah mencapai modul 1.4 atau modul akhir. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang biasa disebut disiplina, yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato pada saat itu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Ini di sekolahan SD Negeri 2 Sangge saya lihat untuk kedisiplinan Bapak Ibu guru sudah sangat luar biasa karena sudah mengetahui dan mengontrol dirinya, menguasai dirinya dari Bapak Ibu semuanya itu dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai bersama, seperti datang tepat waktu. Jadi sudah Bapak Ibu guru itu sudah tidak merasakan paksaan. Jadi dari dalam diri Bapak Ibu semuanya ini sudah mengerti bahwa ini kewajiban saya, kemudian ini adalah amanah yang diberikan kepada saya, jadi kita harus datang tepat waktu. Jadi sudah tidak merasa bahwa itu menjadi perintah, akan tetapi kita laksanakan sesuai apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian dalam disiplin seragam, berseragam, baju, itu juga menyesuaikan. Misal hari Senin dan hari Selasa memakai kaki. Jadi walaupun tidak diperintah, Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan dan memakai baju sesuai dengan hari yang sudah ditentukan dari pemerintah. Jadi sudah tidak merasa tertekan lagi, akan tetapi itu menjadi kebiasaan yang baik. Saya lihat juga dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan juga selalu disiplin waktu, disiplin berbusana dalam hal ini memakai baju seragam sesuai dengan harinya, kemudian memakai baju sopan dan rapi jika dilihat oleh anak didik kita dan orang tua atau wali murid yang ada di SD Negeri 2 Sangge. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai tersebut itu menjadi nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahuinya, sudah menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka di sekolahan dari kelas 1, 2, 4, 5. Untuk kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi dari Bapak Ibu guru kelas 3 dan 6 juga sudah mengetahui sedikit mengenai kurikulum merdeka dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di SD Negeri 2 Sangge. Untuk profil pelajar Pancasilanya yang diharapkan dari pemerintah itu kita terapkan bersama di seluruh satuan pendidikan di semua jenjang di Indonesia, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi
Dari profil yang pertama ini, kita harapkan peserta didik kita itu mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mempunyai akhlak mulia. Dengan kita tuntun, kita pandu, kita bimbing seperti yang sudah kita terapkan pembiasaan di sekolahan SD Negeri 2 Sangge, yaitu melaksanakan sholat sunnah duha berjamaah bergantian dari kelas bawah dan kelas atas. Dari kelas 1, 2, 3 dilaksanakan di hari Senin, kelas 4, 5, 6 dilaksanakan sholat duha pada hari Rabu. Sudah kita laksanakan dari awal mulai pembelajaran tahun ajaran 2023-2024. Kemudian itu juga merupakan prakarsa perubahan dari Ibu Kepala Sekolah kita, karena itu adalah visi, mencerminkan visi sekolah kita yang menuju visi yang sesuai dengan amanah atau perintah dari pemerintah, yaitu mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, dari Bapak Ibu guru juga sudah mandiri dan mengajarkan mandiri itu kepada peserta didik. Bernalar kritis, juga Bapak Ibu semuanya saling bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di SD Negeri 2 Sangge dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bisa bernalar kritis. Ini sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berprestasi. Jadi diharapkan peserta didik kita itu bisa bernalar kritis, bisa berpikir kritis dalam menjalani kehidupan ini di sekolah maupun di kemasyarakatan. Kemudian berkebinekaan global. Jadi peserta didik kita beri pendidikan yang layak, kemudian bisa mengetahui perkembangan global saat ini, tidak gagap teknologi, kemudian untuk asesmen juga sudah menggunakan komputer yang sudah kita gladikan kemarin hari Senin Selasa, yaitu ANBK yang akan kita laksanakan ANBK pada bulan November. Selain bernalar kritis juga kita mengikuti perkembangan global, perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian untuk gotong royong sudah ada pada sekolah kita. Setiap Jumat kita adakan Jumat bersih, Jumat sehat, kemudian menjaga lingkungan sekolah kita, itu sebagai bentuk gotong royong yang ada di sekolah kita bersama dengan peserta didik. Kemudian untuk gotong royong atau kerjasama dari Bapak Ibu guru semuanya, yaitu dalam menyusun kurikulum, menyusun visi sekolah, itu juga ada kerjasama, kolaborasi bersama. Kemudian dalam mensosialisasikan dan menjalankan juga bersama-sama. Dan alhamdulillah dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Sangge sangat bagus dalam berkolaborasi, berkontribusi untuk mewujudkan visi sekolah yang baik. Kemudian kreatif. Nah, dari kreatif ini dimulai dari kelas 1, 2, 4, 5 mengenai yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, mengadakan P5, jadi menuntun anak untuk bisa lebih kreatif lagi. Bisa mengetahui misalnya membuat tempe itu pakai kedelai, itu bisa membuat kekreatifan anak. Kemudian es krim di SD Negeri 2 Sangge, anak-anak suka es krim. Bagaimana cara mengolah es krim? Itu adalah suatu kreativitasan yang dibimbing oleh guru. Jadi anak-anak bisa menerapkan membuat sendiri es krim yang sehat, mungkin dari buah, bisa diterapkan di rumah dengan kakak, adik, atau orang tua. Jadi selain di SD Negeri 2 Sangge itu memberikan prestasi atau bernalar kritis, juga mengedepankan kekreativitasan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi eksternal dari luar diri, motivasi internal dari diri kita sendiri.
Ini ada 3 contoh mengenai teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah suatu motivasi eksternal. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga termasuk motivasi eksternal. Karena apa kok bisa eksternal? Karena ada pengaruh dari luar diri kita, seperti mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari pihak lain. Jadi itu adalah motivasi yang kita lakukan dari luar, karena pengaruh dari luar. Untuk yang terakhir, motivasi internal, tujuan disiplin positif, itu untuk menghargai diri kita sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini bisa kita tanamkan pada peserta didik kita agar mempunyai motivasi perilaku positif dari dirinya atau motivasi internal. Dalam arti kita bisa mengupayakan anak itu berpikir bahwa untuk menjadi orang, kita tanya cita-citanya misalnya ingin menjadi polisi. Apa yang ingin dilakukan untuk menjadi polisi? Kita beritahu informasi, kita beri pemahaman bahwa kalau kita ingin menjadi polisi, kita harus menerapkan hidup sehat. Kita harus pintar, karena dalam masuk polisi itu harus mempunyai nilai rata-rata ijazah dari SD, SMP, SMA minimal 65. Kalau tidak bisa mencapai itu, kita tidak bisa masuk kepolisian atau menjadi tentara Republik Indonesia. Itu tidak bisa karena ada minimumnya. Kriteria minimum yang harus dilalui atau dilampaui dari peserta didik. Jadi bisa menerapkan motivasi internal, tujuan disiplin positif kepada anak didik kita. Selain motivasi internal, juga perlu ditanamkan motivasi eksternal. Akan tetapi kalau bisa diminimalisir. Kita tuntun untuk bisa memotivasi internal, memotivasi dirinya sendiri untuk menuju ke hal yang baik. Misalnya, kalau peserta didik ulangan mendapatkan nilai jelek, itu biasanya kita memberikan hukuman. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi anak untuk bisa belajar, akan tetapi itu adalah motivasi eksternal. Akan tetapi jika anak itu berpikiran bahwa saya harus mempunyai nilai yang lebih baik dari teman saya di kelas, karena dengan saya mendapatkan nilai yang baik, saya akan menjadi juara kelas. Itu adalah contoh motivasi internal dari dalam diri siswa. Kemudian Bapak Ibu semuanya, manusia itu juga mempunyai kebutuhan dasar. Berikut saya sampaikan 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Yang pertama itu ada cinta kasih. Jadi realitas atau kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Akan tetapi kebutuhan dasar manusia itu dikategorikan dalam 5 ini, yaitu cinta, kasih, dan diterima. Jika kita tidak dicintai teman kita, tidak diterima di lingkungan kita, kita juga akan menjadi orang yang introvert, selalu sendiri, karena kita tidak diterima di lingkungan kita. Kemudian penguasaan, kita juga harus mempunyai penguasaan. Kita memulai kebebasan untuk penguasaan, dalam arti kalau kita menjadi guru adalah penguasaan kita terhadap teknologi atau pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran untuk membelajarkan peserta didik. Kemudian untuk kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Jadi kita juga butuh kebebasan. Dalam arti semisal kita setelah melakukan kewajiban kita sebagai pendidik, misal kita pengen
melampiaskan kepenatan itu bisa karena kita mempunyai hak atau kebebasan. Akan tetapi sebagai pendidik dalam melampiaskan kepenatan dalam bekerja, kepenatan dalam misalnya dalam berpikir, banyakkan pikiran, kita bisa melampiaskannya dengan healing atau liburan, bisa liburan bersama-sama dengan keluarga atau bersama-sama dengan teman kerja. Nanti mungkin di SD Negeri 2 Sangge bisa diagendakan di akhir tahun ini, Desember 2023. Karena pas dengan jadwal jadwal saya namanya, karena di guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu awal Agustus di break sejenak atau istirahat sejenak sampai Februari. Jadi untuk agenda piknik bersama sekolahan bisa diagendakan di Desember 2023. Ya. Nanti iuran nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk kesenangan lah, itu dari kebebasan itu kita juga mempunyai kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Kita senang makan misalnya boleh, tapi secukupnya. Ya, beli baju baru ya healing buku kepala. Kalau ibu-ibu pasti suka belanja boleh, akan tetapi tidak boleh terlalu boros, sesuai kebutuhan dan jangan sesuai dengan keinginan. Itu ya Bapak Ibu semuanya, ya biar tidak terlalu boros. Itu adalah motivasi atau kebutuhan dasar manusia yang menjadi hak kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya mempunyai beberapa kasus dan pertanyaan, nanti saya misalkan dalam jawaban juga. Di sini Bapak Ibu bisa dicermati bersama-sama bahwa ada kasus Ibu Ani, merupakan guru kelas 3 di SD Hurib 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ipung. Beberapa anak telah datang dan mengeluh kepada Bapak Ibu guru atau Ibu Ani bahwa Ipung yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Ipung melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu semuanya juga mempunyai jawaban tertentu, beraneka ragam, kemudian mempunyai pertanyaan yang mungkin banyak juga berbeda-beda kepada Ipung, tetapi akan dalam konteks penerapan disiplin positif. Di sini Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Ipung melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Ipung. Ini Bapak Ibu, saya mempunyai beberapa jawaban sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, apabila jawaban Ipung ketika kita tanya ya tentunya itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu merupakan jawaban mengenai kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi jawabannya nanti pasti sangat beraneka ragam. Kita bisa tahu itu termasuk 5 kebutuhan dasar yang mana dari Ipung. Yang pertama tadi sudah, yaitu mengenai bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Ipung karena ia senang temannya memperhatikan dia, berarti kebutuhannya yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan diterima, merasa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, jika jawaban Ipung adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan yang ada pada Ipung adalah penguasaan yang berisi pengakuan atas kemampuannya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apabila jawaban Ipung karena dia merasa bosan dengan bekal yang ia bawa, itu merupakan kebutuhan dalam hal kebebasan.
Jadi Ipung belum memiliki kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Mungkin dari segi orang tua memberikan makanan telur, terus padahal dari Ipung menghendaki lauknya ayam misalnya. Jadi untuk segi kebutuhan, kebebasan belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir, jika jawaban Ipung adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi dia senang bercanda. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari jawaban-jawaban Ipung itu adalah mencerminkan kebutuhan yang ada pada Ipung. Seperti yang pertama tadi, untuk bertahan hidup karena tidak dibawakan bekal makan siang oleh orang tuanya. Yang kedua, kebutuhan diterima karena ingin atau senang temannya itu memperhatikan dia. Jadi Bapak Ibu, jawaban anak itu pasti mencerminkan kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pelajari di atas tadi. Jadi semua jawaban bisa kita telaah, kita pilah, oh ternyata Ipung itu misalnya yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, oh senang menjahili temannya. Senang jahil, ya iseng. Kemudian untuk kebutuhan akan pilihan, oh ternyata Ipung pengennya ayam, nanti bisa kita kita berikan masukan, kita berikan arahan untuk bisa bilang kepada orang tua untuk bisa membawakan bekal makan sesuai dengan yang disenangi oleh Ipung. Jadi mungkin menunya setiap hari Senin sampai Kamis itu berbeda-beda. Kemudian kita sudah mencapai di 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru itu dikategorikan menjadi 5 Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami mengenai posisi kontrol guru. Di sini saya akan mungkin mengingatkan kembali Bapak Ibu mengenai posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang ketiga pemantau. Yang kelima manajer. Jadi mungkin Bapak Ibu semua saya percaya sudah melakukan semuanya ini, akan tetapi belum tahu, oh ternyata yang saya lakukan itu yang pertama, yang seperti ini itu adalah sebagai penghukum. Oh ternyata kalau saya berbicara atau berucap kepada peserta didik yang begini itu adalah sebagai teman, itu ada kategori atau kriterianya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian dalam 5 posisi kontrol ini terdapat identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian ada kontrol dari luar, kontrol dari diri. Untuk yang posisi kontrol pertama dan kedua itu adalah menghindari hukuman dalam identitas gagal. Dalam identitas berhasil itu terdapat pada posisi kontrol teman dan pemantau, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang terakhir yang paling bagus adalah sebagai manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Contohnya Bapak Ibu, dalam posisi atau identitas gagal dari posisi kontrol penghukum, contoh kata-katanya yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah kata-kata sebagai penghukum dari guru kepada peserta didik. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak boleh menjahili teman, itu jadi merasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu karena kamu di kelas bandel sekali, tidak mau belajar, malah mengganggu temannya. Itu adalah kata-kata dalam posisi kontrol pembuat bersalah. Dalam posisi kontrol sebagai teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya.
Kalau posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Dalam identitas berhasil sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Seperti ini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi kontrol menghukum. Jadi ada gertakan, menghardik kepada peserta didik. Kalau pembuat rasa bersalah, seperti tadi yang saya jelaskan, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, seperti itu dengan nada yang sedikit lirih. Kemudian posisi kontrol sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Seperti itu adalah kata-kata posisi kontrol. Oke, lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi 5 kontrol atau posisi kontrol guru tadi dalam pemantau itu guru berkata, apa peraturannya yang sudah kita sepakati di dalam kelas itu adalah sebagai pemantau. Pengingat itu adalah posisi kontrol yang sukses. Kemudian yang paling sukses itu kontrol diri sebagai manajer, yaitu dengan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah sebagai manajer. Hasilnya Bapak Ibu semuanya, kita misalnya sebagai penghukum, hasilnya akan siswa itu memberontak menyalahkan orang lain untuk berbohong. Misal seperti itu. Untuk membuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Pada teman itu bisa merasa ketergantungan karena selalu diingatkan oleh teman. Jadi ketergantungan, jika kita tidak diingatkan maka juga tidak akan melaksanakannya. Kemudian sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer hasilnya bisa menguatkan pribadi peserta didik lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu, dalam posisi kontrol ini, dalam kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu melahirkan murid atau meletakkan guru di luar dunia berkualitas, itu dalam rasa penghukum. Dalam membuat merasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas juga. Dalam posisi kontrol menjadi teman, itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau juga sebagai manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Contohnya, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu adalah jika kita menjadi posisi kontrol penghukum. Jika murid berkata, maafkan saya, itu berarti kita sudah melaksanakan atau menjadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ketika peserta didik berkata, saya pikir bapak atau ibu atau teman saya ternyata begitu, itu adalah sebagai teman. Kemudian kalau murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu adalah sebagai pemantau. Jika sebagai manajer, yaitu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dampak pada murid dalam penghukum itu mengulangi kesalahan. Untuk membuat merasa bersalah itu merasa rendah diri. Dalam posisi kontrol teman itu lemah, tidak mandiri dan ketergantungan dengan teman.
Kemudian dalam posisi kontrol pemantau, dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir sebagai manajer itu dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Contohnya Bapak Ibu, terdapat pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Jika ada pernyataan seperti ini, nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan atau termasuk posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, karena ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kan si pelakunya akan merasa bersalah. Kemudian jika ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Penghukum leres Pak nanti. Karena apa? Ada hardikan kata-kata yang tinggi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah bisa mengerjakan ini. Yaitu adalah kata-kata sebagai posisi kontrol penghukum. Kalau ada pernyataan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, untuk selanjutnya pernyataan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu adalah guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, pernyataannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kalau ada pernyataan kamu selalu yang paling terakhir dalam mengumpulkan ulangan, itu adalah sebagai penghukum. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin dalam penerapannya selama ini juga sudah menerapkan posisi kontrol tersebut. Akan tetapi mungkin dari Bapak Ibu semuanya di SD Negeri 2 Sanggi itu jarang dalam memposisikan sebagai penghukum. Lebih tepatnya, lebih seringnya adalah sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah sangat luar biasa. Saya juga termotivasi untuk bisa mengikuti langkah-langkah baik Bapak Ibu guru untuk bisa menjadi pembelajaran buat saya, meningkatkan kualitas pendidik untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa seperti Bapak Ibu yang semuanya yang mungkin lebih senior, lebih baik dari saya. Kemudian dalam tadi 5 posisi kontrol sebagai guru, pada saat ini kita sudah mencapai modul 1.4 pada sub yang ketiga. Yang keempat yaitu budaya positif. Jadi ada urutannya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi semuanya itu dimulai dari peraturan kelas kita masing-masing. Setelah kita membuat peraturan, kita jadikan keyakinan kelas. Semisal disiplin waktu, tidak boleh terlambat itu tadi. Kita buat peraturannya terlebih dahulu. Kemudian setelah semua siswa memahami mengenai peraturan kelas, kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas bahwa dalam kelas kita harus meyakini disiplin positif. Misalnya dalam disiplin tepat waktu dalam mengerjakan tugas, disiplin berangkat ke sekolahnya tepat waktu. Dari peraturan kelas tersebut itu akan menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah berjalan, itu akan membuat menjadi lingkungan positif. Jadi misal dari kelas 1 sudah menerapkan keyakinan kelas karena peraturan kelas sudah dibuat, keyakinan kelas sudah dilaksanakan. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 juga sudah melakukan keyakinan kelas yang baik. Kemudian itu menjadi lingkungan positif, jadi lebih besar lagi. Ya. Lebih besar lagi menjadi lingkungan positif. Jadi semua murid misalnya disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kemudian di kelas juga harus menghormati Bapak Ibu guru. Setelah semua
melaksanakan atau sudah melaksanakan lingkungan positif, itu akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi sebelum kita menjadikan budaya positif sekolah kita awali dari dalam diri kita sendiri, dalam kelas kita sendiri, nanti kita kembangkan ke kelas lain, kita simpulkan atau kita laksanakan bersama-sama menjadi lingkungan positif yang akhirnya menjadi budaya positif yang lebih baik lagi. Iya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Semoga di SD Negeri 2 Sangge mempunyai budaya positif yang baik yang selama ini sudah dilakukan seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan di pleno atau di rapat sekolah, bahwa budaya sekolah kita sudah diterapkan dari hal yang kecil misalnya tepat waktu, terus 5S, menerapkan 5S juga menumbuhkan karakter peserta didik. Bapak Ibu semuanya, dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suhu, negara, bahasa maupun agama menurut Gosen tahun 98, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama sebelum kita mempunyai budaya positif itu kita harus mempunyai serangkaian peraturan. Setelah peraturan itu sudah dilaksanakan, sudah terbiasa, itu akan menjadi keyakinan dalam diri kita. Jadi walaupun itu merupakan peraturan, tapi dari dalam diri kita itu adalah suatu keyakinan yang baik, itu akan menjalankan dan menjadi budaya positif bagi diri peserta didik itu, khususnya di SD Negeri 2 Sangge. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dalam arti setiap peserta didik boleh membuat keyakinan-keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, misalnya disiplin waktu, taat agama atau taat beribadah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan kata-kata tidak boleh, gitu ya. Itu dihindari agar pernyataan keyakinan kelas berbentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Biasanya semakin banyak keyakinan kelas atau peraturan juga semakin banyak yang melanggar. Seperti itu. Jadi sedikit mencakup semuanya dan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas curah pendapat. Ya, setelah semua warga kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan curah pendapat mengenai kegiatan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu akan menjadi budaya positif di lingkungan SD Negeri 2 Sangge. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah perlu ada Bapak Ibu? Pergantian atau kita eliminasi atau kita ganti atau kita tambah, itu harus ada tinjauan. Mungkin nanti dari Ibu Kepala Sekolah bisa meninjau peraturan kelas yang sering dilanggar atau sering tidak dilaksanakan oleh peserta didik itu yang apa aja. Nanti kita tinjau kembali, kita buat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kembali bersama-sama. Ya, kemudian ini Bapak Ibu dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas tanggung jawab. Ya, jadi keyakinan kelas tadi menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahami, dan yang
kata-katanya yang positif seperti ini ya, tanggung jawab gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah kata-kata dalam peraturan. Dalam keyakinan kelas kita ubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Dalam peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dalam keyakinan kelas kata-katanya kita ubah menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Itu ya Bapak, itu termasuk juga hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan yang lain dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan atau nilai kebajikannya ya Bapak Ibu. Nilai kebajikannya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya kesehatan. Kemudian kalau Bapak Ibu, kita selalu memakai masker pada saat corona kemarin, itu nilai kebajikan apa? Kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan, ya bagus sekali Bapak Ibu. Untuk peraturan bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu semuanya? Itu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan juga. Iya, karena antri ya Bapak Ibu. Jadi menunggu giliran, tidak desak-desakan yang menimbulkan kekerasan. Jadi keamanan dan ketertiban, keselamatan, kesabaran. Gunakan masker tadi sudah. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya Itu keselamatan. Keselamatan. Kalau lari-lari terpleset kan menjadi keamanan, ya. Jadi keselamatan dan keamanan bagi anak didik kita ya. Bapak Ibu semuanya sudah paham mengenai keyakinan kelas, peraturan dan nilai kebajikan yang akan dilaksanakan atau dituju. Untuk yang terakhir Bapak Ibu di siang hari ini yaitu segitiga restitusi. Untuk yang nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan, kemudian peraturan juga sudah dilaksanakan Bapak Ibu semuanya. Sudah baik dan semoga menjadi budaya positif di sekolahan kita. Kemudian untuk segitiga restitusi Bapak Ibu, itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Jadi restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan peserta didik agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dari kesalahan peserta didik kita restitusi menjadi perbuatan yang lebih baik lagi. Dengan cara guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 perlakuan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang paling inti adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin, seperti itu misalnya kata-katanya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu guru juga sudah pernah melakukan ini semuanya. Mungkin belum tahu, ternyata yang saya lakukan itu adalah pada tahap menstabilkan identitas ya. Setelah saya bertanya itu ternyata saya tanya ini lagi, alasanmu apa melakukan hal itu? Ternyata itu namanya validasi tindakan. Kemudian
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan kamu melakukan seperti itu, kamu mau menjadi apa besok? Itu ternyata termasuk dalam segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu guru sudah melaksanakan semuanya, akan tetapi mungkin belum tahu. Oh ternyata itu termasuk segitiga restitusi. Menstabilkan tindakan, identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Kemudian pada tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, akan tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah tahapan pada menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua pada validasi tindakan yang salah, itu yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah tindakanmu yang mencerminkan keyakinan kelas kita? Itu adalah tahapan segitiga pada menanyakan keyakinan. Ini saya terdapat contoh kasus, 2 kasus. Kasus pertama yaitu ada siswa yang terlambat. Kemudian nanti saya melaksanakan segitiga restitusi kepada siswa saya. Bisa kita simak bersama. Nah, ini ada salah satu siswa yang baru datang. Ya, baru datang padahal pembelajaran sudah kita mulai bersama-sama. Ya. Nah, itu terdapat salah satu siswa yang terlambat masuk kelas. Sekolah kita ternyata bersih ya di dalam foto. Nah, itu adalah contoh kesalahan yang dilakukan peserta didik kelas 6 di kelas saya mengenai disiplin waktu dalam penerapan keyakinan kelas. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi mengenai siswa tersebut. Kamu tahu kenapa Pak datang di kantor? Ya, jadi Mas Fahri perlu diketahui, kita sebagai manusia itu pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Pak Indra. Pak Indra juga pernah berbuat salah. Kemudian Mas Fahri, kamu tadi berbuat salah terlambat? Oh iya, tidak datang ke sekolah tepat waktu ya. Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu melakukan hal tersebut. Semalam saya mengikuti acara pengajian akhir dari Kamu tahu kenapa Pak datang di kantor? Ya, jadi Mas Fahri perlu diketahui, kita sebagai manusia itu pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Pak Indra. Pak Indra juga pernah berbuat salah. Kemudian Mas Fahri, kamu tadi berbuat salah terlambat? Oh iya, tidak datang ke sekolah tepat waktu ya. Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu melakukan hal tersebut. Semalam saya mengikuti acara pengajian akhir dari dan dibagi bersama orang tua pernah jam 12 malam.
Kemudian paginya banyak. Terus ke sekolah juga terlambat. Ya, jadi Mas Fahri, itu adalah hal yang positif dalam keagamaan. Mengikuti pengajian, sholawatan itu juga hal yang bagus. Akan tetapi mungkin nanti bisa diulangnya di bagaimana nanti bisa dijelaskan oleh Mas Fahri. Kemudian masih ingat apa yang sudah kita yakini dalam kelas kita kemarin itu? Apa? Berangkat sekolah harus tepat waktu, harus disiplin ya. Iya. Jadi dengan kamu meyakini kesepakatan kelas kemarin, apa yang Mas Fahri akan lakukan ke depan agar bisa tetap bisa menepati kesepakatan kelas itu? Bagus sekali. Jadi bisa mengikuti keagamaan malamnya, pulangnya di awal, kemudian pagi juga bisa ikut sekolah. Jadi semuanya mendapatkan dari pengajian, dapat ilmu dari sekolah. Dan semoga Mas Fahri ke depan bisa melakukan, mencerminkan keyakinan kelas yang telah Mas Fahri sepakati, Mas Fahri mengerti, dan bisa dilaksanakan di keseharian. Itu ya Mas Fahri, terima kasih, bisa kembali ke kelas. Ya Ibu, jadi itu yang sudah saya terapkan segitiga restitusi. Setelah saya menerapkan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas, itu ternyata Fahri tidak masuk tepat waktu. Kemudian untuk validitasnya, karena alasannya Fahri tidak masuk kelas tepat waktu karena malamnya mengikuti orang tua. Pada saat itu ada pengajian dan sholawatan di Bade, di Kelurahan Bade, sehingga Fahri pulang malam bersama orang tua, kemudian bangunnya kesiangan. Dalam keyakinan itu Fahri juga akan, jika ada pengajian atau sholawatan, itu akan pulang lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Jadi saya dalam penerapan segitiga restitusi bisa mengetahui apa yang dilakukan Fahri, alasannya kenapa, kemudian ke depan dia akan bagaimana juga kita ketahui bersama dan kita yakini bersama-sama dengan Mas Fahri tersebut. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini terdapat salah satu siswi di kelas 6 yang makan di dalam kelas dan melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita simak videonya bersama-sama. Nah, itu si Mbak Rizka secara diam-diam makan pada saat mengerjakan tugas dari guru. Nah, setelah saya mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Mbak Rizka, saya panggil ke kantor dan saya menerapkan segitiga restitusi seperti kasus yang pertama. Nah, kamu tahu kenapa Pak Indra suruh kamu ke kantor? Tahu. Kenapa kok minta Pak Indra ke sini? Karena saya melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Tidak apa-apa, Rizka. Jadi kita sebagai manusia itu pasti punya kesalahan. Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau bisa kita meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut dengan tindakan yang positif. Kemudian Pak Guru bertanya, alasanmu apa kok bisa melakukan kesalahan? Kesalahanmu apa tuh emang tadi? Makan di kelas. Makan di kelas. Ya, alasannya apa kok kamu bisa melakukan kegiatan atau makan di kelas tersebut? Itu karena apa? Karena saya belum sarapan. Belum sarapan. Apa nggak dimasakkan orang tuanya? Tidak. Berarti itu tidak masak. Belum. Karena apa kok itu tidak masak? Mbak Rizka tahu kenapa kok
Ibu tidak masak. Terburu-buru kerja. Oh, terburu-buru kerja. Berarti kamu mandi terus berangkat ke sekolah, kemudian jajan, kalau ke kelas dimakan. Iya, oh itu berarti alasannya. Kemudian Mbak Rizka, apakah Mbak Rizka sudah mengingat kembali atau masih teringat tentang keyakinan dan kelas yang kita buat bersama-sama waktu itu? Masih ingat? Masih. Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh makan di kelas saat mata pelajaran. Oh iya, tidak boleh makan pada saat pelajaran sudah dimulai. Kemudian Mbak Rizka, kan itu salah, mungkin bisa diperbaiki ya. Kemudian tindakanmu apa Mbak Rizka untuk memperbaiki, mencerminkan keyakinan yang sudah kita sepakati? Dengan cara apa? Dengan cara saya pergi Ya, berangkat ke sekolah. datang tepat waktu terus jajan. Oh, jajan. Berarti jika tidak dimasakkan, berangkatnya lebih awal, terus dimakan dulu, baru Pelajaran. baru masuk pelajaran. Ya, setelah itu adalah jawaban yang bisa dilaksanakan karena jawabannya tepat sekali, tindakannya tepat sekali. Mungkin jika ibu tidak memasakkan, tidak masak untuk Kariska, bisa datang lebih awal, jajan, makan dulu. Kemudian jika sudah dengar bel masuk kelas, Kariska bisa masuk kelas. Jadi perut sudah siap untuk belajar. Ya, semoga cerminan ini tadi bisa dilaksanakan Mbak Rizka di kemudian hari jika tidak dimasakkan. Itu ya Mbak Rizka. Terima kasih, bisa kembali ke kelas untuk pelajaran ya. Iya Bapak Ibu semuanya, dari kasus yang sudah saya terapkan sekitar institusi, ternyata Mbak Rizka itu belum sarapan, sehingga dalam pembelajaran dia makan di kelas. Setelah kita telusuri bersama dalam validitas tindakan, ternyata alasannya karena orang tuanya tidak memasakkannya, tidak membuat sarapan, tergesa-gesa pergi bekerja, sehingga Mbak Rizka tidak sempat sarapan dan tidak bisa sarapan karena tidak ada sarapannya, sehingga Mbak Rizka jajan dan dimakan di kelas karena merasa lapar. Kemudian untuk keyakinannya itu Mbak Rizka ke depan akan semisal tidak dimasakkan orang tua bisa memasak sendiri, bisa telur atau mie instan atau masak nasi goreng. Jika tidak sempat juga akan berangkat ke sekolah lebih awal dan bisa makan di kantin, kemudian siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya Ibu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, saya desimasikan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai apa yang sudah saya terima materi semuanya dari modul 1.1 sampai 1.4 pada program guru penggerak ini. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu guru semuanya, khususnya saya sebagai peserta atau calon guru penggerak. Dan mohon doa restunya, semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan program guru penggerak ini dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan hadir di waktu-waktu yang siang ini, yang sudah capek karena pagi hari tadi kita sudah melaksanakan rapat pleno bersama wali murid, dan pukul 11 ini saya minta tolong untuk bisa menghadiri diskusi secara daring ini. Semoga Bapak Ibu guru semuanya dalam kegiatan ini dicatat sebagai amal baik, amal jariah Bapak Ibu semuanya, mendapatkan kesehatan, panjang umur dari Allah SWT kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Amin. Ya, apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam saya memaparkan diseminasi pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.